Jadi kami dari kelompok Magletrain yang beranggotakan Z, Ahmad Fakilani, Rama Pratama, Michael Fernando Putra, dan saya Muhammad Putra, serta satu teman kami lagi yang sedang ada tugas YB, jadi akan disusul dengan video lainnya yang akan digabung oleh Maulana sendiri. Jadi untuk Magletrain sendiri, silakan. So, for the definition, the magnetron or the magnetic transfer are type of train that moves by the hovering or the floating precession that produced by the electromagnetic force. It can allow operate without touching the tracks and that will be above them and will reduce the friction. So the magnetron can allow for the high speed travel. And then the concept was first proposed in the middle of the 12th century, and Germany and Japan were the pioneers of this magnetrons. And then for the principle. Oke, jadi untuk prinsipalnya sendiri ada dua mekanisme atau prinsipal yang digunakan dalam Magletrain ini. Yang pertama ada IMS, yang mana IMS ini diterapkan di Magletrain yang ada di Jerman ya. Nah, jadi untuk sistem secara garis besar dulu ya, Magletrain ini memanfaatkan gaya dorong dan gaya tarik pada magnet, yang mana nanti si magnet ini akan ditarik oleh magnet yang berlawanan ke depan dan didorong ke depan oleh magnet yang berbeda, yang sama. Jadinya dia bakal maju ke depan gitu. Nah, untuk sistem IMS sendiri, jadi di Magletrain itu, jadi Magletrain di IMS itu kita menggunakan konsep relnya yang kita aliri AC alternating current yang mengubah coil di relnya ini sehingga kutub magnet itu berubah-ubah, dan menggunakan magnet di train yang kutubnya itu tetap, sehingga saat kita ubah kutubnya di rel, misalnya di train ada kutub N dan di rel kita buat N juga, jadi trainnya itu melayang, dan di bagian depan train itu kita buat kutubnya itu S sehingga kutubnya itu maju ke depan, tertarik ke depan, dan saat sudah ke depan akan diubah lagi si kutub S menjadi N sehingga kutub N di train itu kembali tertolak lagi, dan begitu seterusnya hingga kereta terus maju ke depan. lalu untuk IDS, yang mana untuk kereta Magletrain IDS ini diterapkannya itu sistemnya di Magletrain yang ada di Jepang. Nah, yang mana kalau di IMS itu tadi kan atas bawah magnetnya. Nah, sedangkan di IDS ini kayak bersampingan gitu. Jadi misalnya di sini magnet N yang ada di magnet. Nah, lalu di rel di bagian samping itu nanti ada magnet lain yang kutubnya itu juga berubah-ubah, yang mana di bawah, yang di bagian bawah itu nanti kutubnya sama dengan yang di kereta, yang di atas itu bakal beda. Jadi si magnet itu akan terdorong ke atas dan ketarik ke atas juga, yang mana nanti jarak antara kereta dan relnya itu sekitar 10 cm gitu. Dan dari sistem IMS dan IDS sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dari IMS, kelebihannya itu adalah longer lifetime, lower operating cost, faster and quieter, dan low magnetic exposure. Sedangkan IDS itu mirip lah dengan IMS, longer lifetime, lower operating cost, faster and quieter. Namun bedanya dia itu safer during outage, tidak lower magnetic exposure. Lalu untuk kekurangannya sendiri, di IMS itu kekurangannya yaitu expensive computer system for monitoring the magnetic separation. Jadi cost untuk sistem komputernya untuk memonitoring antara jarak antar magnetnya ini lumayan mahal. Dan lalu untuk di IDS sendiri kekurangannya itu significant cost for hauling superconductive magnet. Nah, jadi yang magnet yang di sini itu dia itu merupakan superconductive material, yang mana itu akan didinginkan ke suhu yang sangat rendah gitu. Nah, yang mana untuk mendinginkannya ini memerlukan biaya yang lumayan mahal gitu. Oke, untuk keuntungan secara umum dari penggunaan Magletrain ada sekitar 6 buah. Yang pertama itu kecepatan yang tinggi. Kecepatan dari Magletrain itu bisa sampai 500 km per jam. Sedangkan untuk kereta biasa itu kurang dari 500 km per jam.
Yang kedua, efficiency of energy. Untuk maglev train itu mempunyai energi yang lebih kecil, yaitu sekitar 30% lebih kecil daripada penggunaan energi yang digunakan oleh normal train. Terus yang ketiga adalah smooth travel experience. Karena tidak ada kontak antara kereta dengan rel, jadi kereta itu tidak punya friction, sehingga perjalanan dari suatu tempat A ke tempat yang lain itu tidak ada friction, sehingga perjalanan menjadi lebih smooth. Terus yang keempat itu reduce noise pollution, karena tidak ada kontak tadi ya antara kereta dengan rel, jadi tidak ada dihasilkan bunyi yang berisik, sehingga polusi udara yang dihasilkan pun berkurang. Terus ada lagi weather and topography independence. Seperti yang kita ketahui, kalau di kereta biasa itu kan ada friction kan antara kereta dengan rel, sehingga kalau ada cuaca yang memburuk yang bisa menyebabkan kerusakan pada rel, itu akan menyebabkan rel itu perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain itu mempunyai masalah. Nah, jadi kalau menggunakan maglev train itu bebas dari hambatan cuaca maupun topografi. Terus yang terakhir ada short time travel. Kan sudah kami jelaskan bahwa maglev train itu punya energi yang lebih kecil dan juga kecepatan yang lebih besar daripada normal train, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat A ke tempat lainnya itu mempunyai waktu yang lebih kecil. Mungkin sekian dari saya. Baiklah. Oke, sedikit tambahan tentang yang prinsipal EMS dan IDS tadi. Bisa dilihat dari sini. Nah, jadi untuk yang EMS itu, jadi perbedaannya tadi tuh di antara ini dan ini. Jadi ini relnya dan ini maglev trainnya. Nah, yang mana nanti magnetnya itu akan berubah-ubah di relnya ini. Di relnya ini. Nah, kira-kira seperti ini anunya. Nah, jadi untuk yang IDS ya. Ya, jadi dia itu akan berubah-ubah terus gitu. Di sebagian samping dari kereta sendiri itu yang berubah-ubah, sedangkan yang di IMS tadi di bawah, di relnya itu di bawah, Ya, di bawah iya. keretanya. Kalau IDS di samping. Kalau IDS, Kalau yang untuk IDS, nah dia itu bedanya itu yang di samping ini. Nih misalnya yang di sebelah sini itu ada medan magnet N. Nah lalu yang di bagian bawah ini nanti medan magnetnya N, yang sedangkan di atasnya itu S. Jadi biar dia kedorong ke atas dan ketarik ke atas juga. Nah lalu sedikit tambahan juga, kenapa jadi bisa berubah-ubah medan magnetnya? Jadi sebenarnya elektromagnetiknya ini dia itu merupakan semacam coil gitu. Makanya ketika dialiri medan listrik yang arahnya beda, maka juga bisa berubah gitu. Medan magnet yang dihasilkannya. Nah gitu kira-kira tambahannya. dan mungkin akan disambung oleh Muhammad Maulana. Untuk penggunaan praktek dari yang kami buat. Baik, saya Muhammad Maulana, saya izin menyambung video lanjutan dari teman-teman saya yaitu Rama, Z, Yasin, dan juga Michael yang telah menjelaskan mengenai konsep dasar atau konsep penjelasan dari maglev train. Mereka sudah menjelaskan apa itu konsep EMS dan IDF, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang prototipe yang telah kami buat. Baik, izinkan saya untuk mendekatkan kamera. Jadi di sini kami telah membuat prototipe tentang maglev train dengan menggunakan bahan-bahan yaitu kardus, penggaris, dan magnet. Jadi berdasarkan konsep dasar dari maglev yaitu memanfaatkan magnet atau gaya tolak-menolak dari magnet untuk membuat kereta agar dapat melayang dengan lebih mulus dan juga lebih cepat tanpa adanya gesekan. Jadi tujuan dari penggunaan magnet ini adalah untuk mentiadakan gesekan. Jadi di sini kami telah menggunakan prototipe kami yaitu penggunaan magnet pada kereta yang kami buat dan juga magnet di rel atau jalur kereta yang kami buat. Jadi di sini untuk kutub yang ada di rel ini berlawanan kiri dan kanan. Jadi untuk yang di kiri misalkan kutub utara, di kanan kutub selatan agar mereka bisa menempel. Dan begitu juga sebaliknya. Jika di sini utara, maka di sini akan ada utara juga sampai di sini. Jadi sejatan ini adalah utara dan sejatan sini adalah selatan. Dan untuk yang di kereta adalah kebalikannya. Jika yang kanan adalah utara, maka di kereta yang kanan adalah utara juga agar terjadi tolak menolak antar magnet yang kutubnya sama. Jadi ketika rel dan kereta didekatkan, kereta akan melayang.
tidak menyentuh rel. Bisa kita lihat di sini kereta tidak menempel di rel, jadi tidak adanya terjadinya gesekan. Bisa dilihat di sini kereta tidak menyentuh rel. Jadi sesuai dengan konsep dasar dari maglev train, yaitu menggunakan gaya tolak menolak dari magnet. Sehingga benar sesuai yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu kereta bisa menjadi lebih mulus dan juga tidak adanya bunyi yang ditimbulkan karena tidak adanya gesekan yang ditimbulkan dari kereta ini. Bisa dilihat tidak menyentuh bagian kereta dan rel. Baik, sekian dari saya mengenai prototipe yang telah kami buat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.